Hai semua, welcome back to channel Jejak Merlin. Balik lagi sama saya Merlin di sini. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel saya, welcome to the club. Dan semoga video-video saya bisa berguna buat teman-teman ya. Anyway, hari ini saya bakalan menjawab pertanyaan netizen yang akhir-akhir ini banyak banget yang nanyain. Mungkin gara-gara corona ya, jadi sudah nggak sabar untuk segera meninggalkan negara tercinta Indonesia untuk mencari kerja di luar negeri. Nah, kalau teman-teman lihat judulnya pasti udah tahu ya bakalan bahas video apa, yaitu soal calling visa. Jadi gini guys, saya tuh banyak banget dapat pertanyaan baik di YouTube, di Instagram, di page FB Jejak Merlin yang selalu tanya soal Kak, bisa nggak sih ke Australia pakai calling visa? Calling visa dan calling visa. Terus saya bingung kan, calling visa? Emang calling visa ada ya kayak gitu kan? Karena sejauh ini setahu saya di Australia itu nggak ada namanya calling visa. Nah, karena saking penasarannya, karena banyak banget agen-agen di luar sana yang nawarin kan sama teman-teman dari Indonesia, terutama yang biasanya karena nggak bisa ikut WHV lagi, biasanya karena lulusan SMA atau misalnya karena udah lewat dari 30 tahun, jadi ditawarin yang namanya calling visa. Setelah saya googling guys, nggak ada tuh. Selama 3 tahun di Australia pun saya nggak pernah tahu namanya calling visa. Nah, setelah saya googling ternyata calling visa ini memang ada istilahnya kalau misalnya kalian mau kerja ke negara misalnya kayak Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, kayak gitu ada calling visa. Nah, untuk masalah ilegal atau legal tuh saya nggak ngerti, nggak terlalu paham, dan mohon teman-teman yang mungkin lebih mengerti soal calling visa ini bisa leave komen di bawah untuk memberikan pencerahan buat teman-teman. Tapi di sini saya bakalan sharing sepengetahuan saya aja ya. Jadi calling visa itu semacam kalau kalian mau kerja jadi TKW atau TKI ke luar negeri, kerja yang misalnya jadi pembantu rumah tangga atau kerja yang non skill lah intinya. Nah, itu memang biasanya ada kalau kalian mau ke Malaysia misalnya ya. Jadi ada agen yang berhubungan langsung sama pemberi kerja di negara Malaysia misalnya atau Singapura, yang bisa langsung berurusan langsung. Jadi mereka bakalan ada namanya istilah calling visa, jadi mereka yang manggil kalian ke sana. Tapi guys, kalau di Australia ini nggak ada namanya calling visa. Jadi jangan mau percaya kalau ada agen abal-abal di luar sana yang bilang bahwa kalian bakalan diberikan calling visa untuk bekerja ke Australia. Big no, itu karena nggak ada ya semacam itu. Sekali lagi saya tekankan guys, di Australia ini antara Indonesia dan Australia itu belum ada kerjasama dalam hal misalnya kayak mau merekrut pembantu rumah tangga untuk kerja di Australia, itu belum ada kayak gitu loh. Kayak misalnya ke Malaysia dan Singapura kalian bisa jadi pembantu rumah tangga dan sebagainya, itu nggak ada di sini. Adanya visa kerja khusus untuk yang punya skill yang dibutuhkan oleh government di sini. Nah, itu baru kalian bisa apply visa kerja. Itu makanya biasanya kita dulunya, saya dan teman-teman yang lain, untuk bisa kerja ke Australia kita pakai working holiday visa, karena hanya itu caranya untuk bisa kerja ke Australia untuk pekerjaan yang non skill. Sebenarnya sih visa ini bukan buat bekerja juga sih, sebenarnya tujuan utamanya untuk berlibur dan bekerja, tapi sama kita dimanfaatin untuk bekerja. Dan itu menurutku itulah cara paling gampang yang legal untuk bekerja di Australia. Kalau mau, mungkin teman-teman juga ada yang menyaranin, biasanya teman-teman bisa pakai student visa. Jadi teman-teman datang ke Australia, study, tapi bisa sambil kerja, which is jam kerjanya dibatasin seperti itu. Jadi ya ada positif dan negatifnya ya dari ini. Jadi pokoknya sih kalau saya sih saranin kalau teman-teman masih memenuhi syarat untuk apply work and holiday visa, apply itu aja. Nah, ini kalau teman-teman tanya syaratnya apa dan cara apply-nya gimana, itu sudah ada saya bahas di video saya yang sebelumnya ya. Jadi silakan buka-buka video-video saya yang sudah ada di bawah ini yang sudah lama-lama. Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi di sini saya hanya menekankan guys, jadi jangan percaya kalau ada yang menawarkan calling visa, karena nggak ada calling visa ke Australia. Sekali lagi, nggak ada calling visa ke Australia. Jadi jangan sampai mau termakan rayuan tipuan para agen-agen bodong di luar sana
dan yang sebenarnya hanya ingin duit kalian. Sayang kan kalau di masa susah seperti ini, corona seperti ini, dan kalian harus kehilangan duit sampai puluhan juta. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, Kak, bisa nggak sih kerja ke Australia potong gaji? Guys, dimana-mana itu kalau apa-apa tuh butuh modal gitu loh. Saya nggak tahu sih ada ke negara mana ya yang kalian bisa potong gaji. Mungkin negara-negara lain ada, tapi Australia nggak ada sama sekali. Jadi hati-hati kalau ada yang bilang potong gaji dan sebagainya. Ya kalau mau coba ya monggo aja sih, tapi ya resiko ditanggung masing-masing seperti itu. Dan yang terakhir adalah lagi seru-serunya nih para agen di luar sana nawarin bahwa bisa ke Australia pakai visa training untuk bekerja. Nah, pasti teman-teman banyak kan yang nungguin ini 407 visa training ini beneran bisa nggak sih kerja buat di kebun. Nah, ini bakalan saya bahas lebih lengkap di video selanjutnya atau di video yang lain, karena saya masih menunggu mungkin ada narasumber yang lebih memahami soal visa ini dan bisa menjelaskan lebih baik daripada saya, karena kalau saya pun info yang saya sampaikan hanya dari hasil googling doang. Jadi saya maunya sih memang orang yang sudah paham dan mengerti benar-benar soal visa ini yang bisa jadi narasumber. Jadi doakan semoga saya bisa menemukan narasumber yang bisa bahas ini ya, dan supaya nggak ada teman-teman yang tertipu dengan visa ini untuk bekerja di kebun. Karena sejauh ini saya tahu sih 407 itu visa training yang khusus untuk yang buat skill kayak gitu ya Kak. Atau misalnya kalian kuliah sekolah di Indonesia terus baru lulus dan mau coba cari pengalaman, mungkin bisa apply visa training kayak gitu. Tapi sejauh ini saya belum pernah tahu ada visa training untuk khusus kerja di kebun. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, sebelum teman-teman menyerahkan duit dan sebagainya, cari informasi sebanyak-banyaknya. Anyway, sekian dulu video singkat dari channel Jejak Merlin. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa nggak ada calling visa ke Australia. Jadi kalau misalnya ada yang nawarin itu, udahlah, langsung diabaikan aja. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh silahkan leave komen di bawah. Atau mungkin video ini kurang jelas atau ada yang kurang tepat, saya sangat terbuka sama kritikan teman-teman. Jadi silahkan correct me if I'm wrong di bawah, di komen di bawah. Dan ya mungkin masukan teman-teman yang lebih kaya, yang lebih berpengalaman daripada saya, karena secara saya baru 3 tahun kan di Australia. Mungkin ada suhu-suhu yang udah lebih lama daripada saya, ada pengalaman yang lebih banyak soal ini, soal visa-visa ini. Silahkan leave komen di bawah biar teman-teman bisa terbantu ya, karena katanya kan sharing is caring. Jadi ya selama kita bisa sharing, dan sharing itu kan free, jadi kenapa kita nggak sharing aja. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, semoga bisa membantu teman-teman semua. Thanks for watching and I'll see you next video. Bye bye.